Ketika surat ancaman datang, Hizkia menerima surat dari tangan para utusan itu dan membacanya. Kemudian dia pergi ke bait Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim, Engkaulah, hanya Engkau, Allah atas seluruh kerajaan di bumi. Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi." Yesaya 37 ayat 14-16 terjemahan AYT. Benarlah dikatakan bahwa respons awal akan menentukan akhir dari sebuah peperangan, kalah atau menang. Kalau respon kita buruk, maka itu adalah kekalahan awal dari sebuah peperangan. Saat Raja Hizkia menerima surat ancaman dari Sanherib, Raja Asyur, ternyata ia berespons dengan benar. Dikatakan bahwa dia pergi ke bait Tuhan serta membentangkan surat ancaman itu di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Hizkia membawa masalahnya pertama kepada Tuhan. Ia tidak mencari yang lainnya, namun hanya kepada Tuhan sebagai yang pertama dan utama. Sebab persoalan itu terlalu besar untuk ditangani sendiri, dan tidak ada temannya yang akan sanggup membantunya kecuali hanya Tuhan sendiri yang mampu. Dan ketika ia berdoa kepada Tuhan, maka kalimat pertama yang diucapkannya adalah menyerukan atau menyebut-nyebut kekuasaan Tuhan. Ayat 16 berkata demikian, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim, Engkaulah, hanya Engkau, Allah atas seluruh kerajaan di bumi. Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi." Raja Hizkia memberikan pengakuan kepada Allah yang maha hebat itu, atau Allah yang transenden. Pengakuan ini membuktikan kebenaran yang tak terbantahkan bahwa Allah itu memang maha kuasa. Sekaligus ia menguatkan dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa ada Allah yang maha kuasa yang menjadi andalannya. Ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ketika mereka mendapatkan ancaman dari orang Yahudi maupun pemuka agama saat itu. Mereka juga berdoa menyerukan dan mengakui Allah yang transenden itu dan kehebatannya. Kisah Para Rasul 4 ayat 24 berkata demikian, "Dan ketika teman-temannya itu mendengarnya, mereka mengangkat suara mereka kepada Allah dengan sehati dan berkata, 'Ya Tuhan, Engkaulah yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya.'" Perhatikan, seruan mereka mirip karena sama-sama menyebut dan menyerukan kemahakuasaan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Puji Tuhan, Allah yang transenden dan maha kuasa itu bersama dengan kita. Namun bukan hanya transenden, ia juga Allah yang imanen, yang artinya Allah yang begitu dekat dengan kita, bahkan tinggal bersama dengan kita, yang mengasihi kita dan memimpin kita sampai pada akhir zaman. Dengan demikian kita bisa berkata bahwa kita adalah lebih daripada pemenang di dalam Kristus yang mengasihi kita. Segala masalah, persoalan, penderitaan apapun kita dapat lalui bersama dengan Kristus yang maha kuasa itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.